yang akan dibawakan oleh CGP kita Bu Iis Herawati. Kepada Bu Iis Herawati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberi kesempatan dan menyempatkan diri untuk mendukung kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 9 dalam untuk memenuhi tugas salah satu tugas CGP yaitu diseminasi budaya positif. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya, atas waktunya untuk saya sebagai dukungan dalam melaksanakan tugas ya. Baiklah, masih semangat semuanya. Semangat. Walaupun sudah siang, kita semangat kita tetap terjaga ya. Baiklah, kita akan mulai yaitu destinasi budaya positif ya. Sebelumnya ya seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Pendidikan Nasional kita itu siapa ya? Dewantara. Menurut beliau tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Maksudnya di sini, jadi sebagai pendidik, ketika kita melakukan bimbingan terhadap anak, kita itu harus mengenal dulu karakter anak, ya. Jadi karakter anak itu tidak bisa dirubah ya, tapi kita luruskan, kita bimbing. Anak misalkan ada pelanggaran apa, kita bimbing. Nah, selanjutnya pendidik juga itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Nah, di sini kita ambil contoh ya perbandingan dengan hidup kebutuhannya yang ditanam oleh petani. Jadi petani itu dia menanam padi. Nah, untuk tumbuhnya padi itu dia memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan menyiramnya, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi lainnya. Nah, sekolah juga sama ya, diibaratkan sebagai lahan. Sekolah itu sebagai lahan dan petani itu adalah pendidik atau guru. Sedangkan murid itu sebagai benih yang ditanam. Nah, dalam menumbuhkan karakter murid supaya baik, yang pendidik itu memotivasi atau maksudnya kalau ada penyimpangan atau ada laku anak yang tidak sesuai, kita luruskan, kita beri bimbingan, kita tuntut supaya dia kembali lagi ke laku yang sesuai dengan lingkungan budaya sosial tempat dia berada ya. Nah, ini di sini contohnya murid yang tadinya malas menjadi semangat, murid yang tadinya sering melakukan penyimpangan, kita luruskan, kita bimbing supaya dia bisa kembali lagi ke kelompoknya dan menjadi lebih baik lagi. Nah selama ini murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah sama ya. Jadi selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi anak kalau di sekolah banyak tekanan-tekanan atau misalkan boleh mereka itu mungkin berdasarkan pemahaman mereka itu udah merasa benar, tapi
tidak sadar mereka itu ada hal tindakan itu yang tidak sesuai dengan lingkungan budaya sosial di tempatnya, maka seorang pendidik perlu membinanya tanpa ada tekanan-tekanan. Maksudnya tekanan ada pemaksaan atau maksudnya paksaan ada paksaan, atau mungkin kalau kita mah agak dimarahin atau apa, itu sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anak karena mereka akan merasa tertekan. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif agar murid merasa aman dan nyaman dalam menyerap pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan karakter murid dengan baik. Nah, salah satunya yaitu adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, ini di sini saya akan sampaikan juga yaitu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif terutama yang di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini di sekolah itu kita menerapkan budaya positif sesuai dengan visi sekolah kita ya. Visi sekolah kita itu kan jadi menumbuhkan karakter yang beriman, bertakwa, ya berakhlak mulia. Terus karakternya ada gotong royong, apalagi di bangga jati diri. Nah, dari sini kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dari budaya positif ini terdapat konsep intinya, yaitu ada diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam perubahan paradigma belajar, nah di sini sebagai guru pasti kita sudah mengalami beberapa perubahan atau pergantian kurikulum. Ada pernyataan atau ada istilah, kadang kita suka ini ya ganti menteri katanya ganti kurikulum. Nah, emang namanya pendidikan itu terdapat perubahan yang sangat dinamis. Ya, jadi kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka akan terjadi gimana ya, kaku atau gimana. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mengikuti perubahan zaman. Nah, sebagai sesuai dengan itu pendapat filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu menuntut kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alamnya ya karakter atau pola asuh yang itu sama di keluarganya. Nah, kalau kodrat zaman itu perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus sesuai dengan kita semasa waktu kecil. Nah, sekarang kan dengan gadget, dengan apa, anak-anak kan itu perkembangannya kita harus ikuti. Nah, tapi kita juga tetap menerapkan pengaruh-pengaruh yang negatifnya kita saring, kita kasih pemahaman ke anak. Kembali lagi ke tentang perubahan paradigma belajar. Ya, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat nggak berapa dimensi itu profil pelajar Pancasila? Yang 6 dimensi itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global. Terus bergotong royong. Terus kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Ya. Nah, jadi ya seperti yang sudah saya sebut tadi bahwa setiap itu pasti ada perubahan. Hal itu untuk mengikuti perkembangan zaman, ya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kebutuhan
waktu kecil sama anak-anak kita sekarang itu pasti berbeda ya. Selanjutnya nih, perubahan paradigma tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser memaparkan dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol ya. Tapi untuk melanjutkan tentang teori kontrol, saya akan mencoba mengajak bermain sama ibu dulu. Kita bermain buka tangan ya. Bayangkan kita itu memegang sesuatu yang sangat berharga. Dalam kepalan tangan itu kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan barang berharga itu, sehingga kita ada jika ada orang lain yang mau mengambilnya dari genggam kita itu berusaha untuk mempertahankan. Sekarang coba Bu Mimin sama Bu Ira, sama Ibu Kepala boleh ya? Bu Ira sama Bu Yaya, Bu Titin sama Bu Eli. Nah, siapa yang mau? Bu Titin yang megang itu atau siapa yang menggoda? Satu mengepalkan tangan, satu menggoda sampai terbuka. Atau siapa yang teguh itunya? Pendiriannya bagaimana? Coba siapa? Bayangkan bahwa di genggaman kita itu ada berharga, mau digelitik pun, mau dimarahin, mau dicubit, mau diapa, tapi karena kita sangat membutuhkan barang itu, bisa bertahan atau tidak? Coba. Yo, mulai. Ayo. Tidak kebuka yang ayo. Nah, berarti pada buka. Kebuka tidak semuanya? Enggak. Wah, berarti hebat ini. Hampir berhasil. Sekarang kalau saya mau nanya, kenapa tidak sampai dibuka? Mempertahankan apa yang milik kita. Iya, mempertahankan apa yang milik kita. Ayo. Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa? Digelitik objek ya. Berarti kuat. Kenapa Ibu? Sampai tidak dibuka? Apakah Bu Mimin kurang kerja keras atau bagaimana? Kurang kerja keras. Nah, dari kegiatan tadi, nah kita ini berdasarkan menurut Dr. William Glasser itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, maksudnya di sini bahwa murid itu bisa dipengaruhi sama guru. Nah, padahal murid itu mau melakukan apa karena dia mengizinkan, dari dalam dirinya itu mengizinkan untuk dikontrol sama guru. Tapi kalau ketika dia tidak mengizinkannya, dia tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya dengan rayuan, dengan bujukan, ya, dengan penghargaan atau apa. Tapi kalau misalkan si anak tidak mengizinkan atau tidak terbujuk, dia tidak akan terpengaruh. Ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalkan nih, misalkan anak melakukan kesalahan, kita kritik, kita omelin, kita apa? Nah, supaya kita itu maksudnya supaya anak merasa sadar, menyadari tindakan yang kurang tepat ya. Nah, dan kita mengharapkan dengan kritikan, dengan membuat anak itu merasa bersalah, bisa berubah perilaku anak. Nah, itu miskonsepsinya. Padahal walaupun kita sudah menimbulkan rasa bersalah pada anak, kalau anak belum mengizinkan atau belum sadar, tetap anak tidak akan terpengaruh oleh orang dewasa ya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita ya pada umumnya suka memaksa pada anak, padahal sebenarnya itu tidak baik. Tapi dengan melalui memberikan pemahaman ke anak, supaya anak menyadari apa yang harus dilakukan, itu yang lebih baik. Nah, di sini, nah tadi ya kita sudah melakukan cobalah buka kepalan tangannya ya. Nah, sekarang nih masih kita itu teori kontrol. Nah, siapa
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, dalam paradigma di sini ada dua pendapat, yaitu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah merupakan paradigma lama, dan untuk teori kontrol itu adalah paradigma baru. Sebentar. Ya, kita lanjutkan. Stimulus respon itu merupakan paradigma lama, dan teori kontrol itu paradigma baru. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Nah, dari perbedaan di sini, kalau menurut stimulus respon, kita itu jadi hubungannya tidak mau menerima pendapat dari orang lain, tidak mau menerima pandangan atau kritik dari orang lain. Jadi justru kita yang memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nah, sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita itu berusaha untuk objektif. Kita itu menerima pandangan orang lain atau pendapat orang lain. Nah, jadi di sini secara umumnya stimulus respon itu egois, kalau teori kontrol itu kalau itu mah ada kolaboratif atau kerjasama yang baik. Selanjutnya nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalkan di sekolah kalau anak ada yang berkelahi atau apa, kita kan pasti itu budak teh ribut we. Nah, padahal kalau menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak yang berantem tadi salah satunya dia tidak melakukan apa-apa karena untuk melindungi diri mereka pasti melawan. Jadi disebut jadinya terjadilah perkelahian. Terus yang satunya yang tadinya nyerang, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan ada keinginan menguasai atau apa, jadinya menyerang. Nah, jadi untuk meluruskannya, guru harus benar-benar objektif dalam penanganannya nanti ya. Nanti ketemu kita dalam segitiga restitusi. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan teori kontrol berpendapat bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi buka kepala kanan tadi. Nah, walaupun orang lain menggeliti mengapa, tapi kalau ini bisa nyampe ke buka, berarti karena itu ada izin, ya, ada izin dari kita pada hal itu. Seperti yang dinyatakan dalam teori kontrolnya, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri, walaupun kita membuka tangan, karena itu atas izin dari kita. Nah, kalau kita tidak mengizinkan, tidak bakalan membuka tangan tadi ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Maksudnya di sini saya bisa mengontrol orang lain dengan bujukan, dengan apa kita bisa memaksa atau bisa memaksa terhadap orang lain, bisa memerintah, ya bisa memerintah terhadap orang lain. Tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi saya itu tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Ya, ada kesadaran dalam hal ini itu menghargai orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan anak sudah dibujuk, sudah apa, nah, tapi gagal, anak masih tidak mau mengikuti arahan kita. Nah, kita memaksanya. Nah, itu dengan cara memaksa kita berharap anak bisa melakukan apa yang kita mau. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan keseriusan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini jadi untuk melurus terhadap anak itu tidak dengan paksaan, tapi kita bisa aja dengan berdiskusi, kita cari solusinya, ya. Nah, terus kita kasih alternatif
anak itu bisa menyadari tindakan yang tidak tepat. Itu model berpikir menang kalah, dan menurut teori kontrol model berpikir menang. Maksudnya di sini model berpikir menang kalah itu ya itu kan egois itu, pokoknya kalau misalkan saya menang dia yang kalah. Nah berarti kalau misalkan saya yang kalah dia yang menang. Ya, ada unsur kompetitif kalau itu ya persaingan, ada unsur persaingan. Tapi dalam teori kontrol itu model berpikir menang. Jadi antara si anak dan pendidik dalam penyelesaian masalah itu mendapatkan jalan keluar sama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Ya. Selanjutnya, itu konsep inti yang kedua itu disiplin positif. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, itu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini mungkin kalau disiplin itu kita secara itunya pandangannya terhadap militer kalian, ada ketegasan atau ada kayak maksudnya biar patuh gitu. Nah, tapi dengan kepatuhan itu tidak nyaman. Berarti kalau masih ada rasa tidak nyaman, berarti bukan berdasarkan kesadaran sendiri. Ya, masih ada pengaruh dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, terus di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini yang dimaksud disiplin yang sebenarnya ya. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri, berdasarkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang tadi itu yang kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Nah, jadi kita melakukan kepatuhan itu bukan karena pengaruh dari luar, misalkan mengharapkan pujian atau mengharapkan penghargaan atau karena takut dihukum. Nah, tapi di sini ada nilai kebajikan, misalkan karena tanggung jawab, karena karena udah maksudnya dari tekad diri sendiri ingin menjadi teladan. Nah, itu salah satunya ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini peserta didik itu melakukan tindakan atau kebaikan-kebaikan itu bukan karena ingin dipuji sama guru, bukan ingin karena takut hukuman dari guru atau ingin mendapatkan hadiah dari guru, tapi peserta didik sudah dalam diri peserta didik itu sudah tertanam rasa tanggung jawabnya ya sebagai peserta didik dalam dalam menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman ya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini dalam 3 motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini adalah berdasarkan Dian Roster. Nah, tadi sudah kita bahas tadi ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu yang ditunjukkan, bukan anak melakukan tugasnya atau berbuat baik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut sama ibu guru nanti dihukum kalau saya kan terlambat datang ke sekolah, atau ibu guru takutnya menghukum saya kalau saya tidak membereskan mainan. Ibu guru takutnya menghukum saya kalau saya buang sampah sembarangan. Jadi belum ada rasa tanggung jawab ya. Nah, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan, misalkan anak melakukan kebaikan, dia mendapatkan, misalkan membantu ibu guru dalam membersihkan kelas atau apa. Nah, saya mau buangin sampah, nanti biar ibu guru kasih hadiah. Nah, itu masih ada motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsiknya. Motivasinya itu mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, ini untuk yang ketiga ini adalah sudah timbul rasa kesadaran dirinya, yaitu mereka itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biarin ibu guru mau melihat saya atau enggak, ibu guru mau memberikan penghargaan saya atau enggak, yang penting saya sudah melakukan kebaikan karena untuk kepentingan bersama. Misalkan saya tidak berkelahi, bukan ingin dipuji sama ibu guru, tapi emang menginginkan kelas yang aman, kelas yang nyaman. Saya tidak mengotori kelas, bukan karena ingin dipuji sama ibu guru, bukan karena tidak mau dihukum sama ibu guru, tapi karena saya ingin memiliki kelas yang nyaman, biar bersih, ya seperti itu. Itu kalau dalam diri murid sudah tertanam rasa motivasi intrinsiknya. Nah, baiklah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh kutipin. Mau pakai nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tentang disiplin positif ya? Ya. Ada kasus di kelas gitu ya. Ada anak yang suka jali teman, suka mukul, suka coret-coret buku temennya gitu. Setelah diperingati secara halus gitu ya, tapi tetap ada anak yang melakukan hal yang sama gitu, sering bahkan menunjuk temennya gitu. Jadi solusi yang tepat itu apa yang mesti dilakukan? Baiklah, pertanyaannya gitu ya. Nah, dari kasus tersebut ya kita kaitkan dengan disiplin positif, yaitu ya karena belum ada kesadaran dari dirinya itu ya. Nah, kita tumbuhkan kesadaran, kita ajak, kita dekati anak, kita ajak diskusi. Nah, misalkan ketika anak memukul, Dek, kenapa kamu memukul teman? Misalkan kalau ini karena saya nggak dikasih pinjam mainan, misalkan begitu ya. Oh, berarti dia itu ada motivasinya karena mereka karena ingin mainan tersebut terus tidak dikasih sama temannya, jadi melakukan tindakan. Nah, oh iya, ibu guru juga sama ya. Kalau misalkan dari ada mungkin ibu guru akan berbuat seperti itu, tapi sebagai anak yang baik, nah, coba sekarang ibu guru mau nanya nih, kita main pukul, coba sekarang adek pukul dulu tangan adek sekeras mungkin. Nah, terus anak itu melakukan, bagaimana rasanya sakit Bu? Nah, sama teman adek juga, kalau dipukul pasti merasa sakit. Nah, adek mau merasa kesakitan nggak? Kalau mau ada yang mukul nggak adek? Nggak mau Bu. Nah, jadi sekarang apa yang mau dilakukan adek? Supaya merasa adek tidak disakiti sama teman. Oh ya Bu, saya tidak akan mukul lagi. Mungkin dengan pendekatan itu, jadi kita tanamkan dulu, misalkan kejadian tersebut terkena sama dirinya, apa yang akan dirasakan mereka, yaitu jadi menumbuhkan empati dulu kayaknya. Jadi ketika
kita sendiri. Bagaimana rasanya sakit, berarti kita juga kalau melakukan hal itu terhadap orang lain pasti merasa sakit. Nah, jadi untuk menumbuhkan kesadarannya, ya mungkin untuk jawaban saya atau pendapat saya seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak puas, nanti kita cari solusi. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mudah dengan kita bimbing, ya kita diberi kemudahan dalam membimbing anak atau peserta didik kita, ya. Mungkin itu Bu Titi, ya. Jadi kita menanamkan empati dulu. Jadi ketika kita nyubit teman, kita juga kalau dicubit merasa sakit. Jadi supaya jadi supaya tidak diulang lagi, saya juga ketika saya di tangan saya merasa sakit, berarti teman saya juga merasa sakit, berarti udah saya tidak akan melakukan itu lagi. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Bagaimana Martin? Ya, mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan, ya. Selanjutnya atau kita lanjutkan? Lanjutkan, ya. Nah, selain 3 motivasi perilaku tadi, ada juga kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Contohnya makan, minum, ya itu untuk bertahan hidup. Kesehatan, keselamatan itu kebutuhan dalam hal bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang itu membutuhkan perhatian, kasih sayang dari orang tua, dari orang dewasa, merasa diterima. Jadi kalau misalkan merasa diterima itu kita main di ini, anak-anak teman-temannya itu merangkulnya, meraihnya, bisa menerima kehadiran, ya itu merasa diterima. Kebebasan itu maksudnya jadi anak bebas untuk melakukan pilihan, ya dalam melakukan pilihan atau sesuai kemauan, kesenangan. Kita jangankan anak-anak, ya kita sendiri kan butuh kesenangan, butuh hiburan. Sama anak-anak juga, kalau terlalu banyak tekanan atau apa itu tidak baik untuk psikologisnya. Jadi membutuhkan hiburan. Terus penguasaan, itu penguasaan menunjukkan rasa dirinya itu punya power, punya kekuatan, ya itu penguasaan. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya itu untuk tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari kasus tadi Bu Titi mungkin, ya ini kita bisa mendapatkan ini posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini terdiri dari ada 5, ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, ada 2 kriteria, ya. Ada 2 kriteria. Sebentar, maaf. Nah itu ya, dari 5 posisi kontrol restitusi ini ada 2 jenis posisi kontrol. Yang pertama itu posisi kontrol negatif. Nah, yaitu membuat murid berada pada identitas gagal. Ya, dari sini yang negatif itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu
menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, dan yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yaitu dengan cara berceramah, menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Nah, posisi kontrol yang kedua itu posisi kontrol positif. Nah, posisi kontrol positif di sini yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, tapi dalam posisi kontrol positif ini, nah, walaupun teman pemantau itu sebagai termasuk golongan kontrol posisi kontrol positif, tapi yang paling yang paling baik itu, yang paling tepat itu yaitu sebagai manajer ya. Jadi satu di antara tiga ini yaitu posisi manajer yang paling tepat ya. Di sini kita lihat ekspresi atau maksudnya ciri-ciri dari posisi kontrol restitusi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu berada pada identitas gagal atau kontrol dari luar, motivasi dari luar, ya, ada pengaruh dari luar. Nah, misalkan dalam posisi kontrol hukum, guru itu menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir terhadap murid. Misalkan nih, kalian ini berkelahi terus, ya udah kalau gitu ibu guru hukum di sana ya, berjemur di halaman sekolah. Nah, itu hukum ya. Nah, terus nanti misalkan ada lagi kata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya. Jadi ada ancaman kalau posisi kontrol sebagai hukum. Nah, dan membentak, udah menyalahkan, terus memberikan ancaman ya, itu akan mengakibatkan murid itu justru melakukan kesalahan karena belum tumbuh juga itu kesadaran dari dalam dirinya. Jadi malah murid itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Justru murid itu akan memberikan respon yang kurang baik terhadap gurunya kalau guru menghukum mereka gitu ya. Terus posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini orang merasa bersalah, misalkan anak berkelahi atau misalkan ada airnya yang tumpah, tapi anak tidak segera membersihkan atau kenapa? Ada. Terus dari perbuatan itu ada teman yang jatuh. Nah, ini. Terus kita ke si anak, tuh kan, gara-gara kamu ada teman kamu yang jatuh. Nah, itu jadi anak walaupun tadinya merasa tidak sengaja, tapi karena ditulis sama guru seperti itu, pasti dia akan merasa malu sama teman-temannya, terus timbul rasa bersalah. Tapi walaupun sudah timbul rasa bersalahnya itu, belum tentu anak menyadari bagaimana dia akan memperbaiki kesalahan itu. Justru karena merasa malu tidak bisa berpikir panjang ya. Misalkan bisa aja anak itu malah menyangka bukan aku. Nah, jadi kan berbohong ya, bukan aku Bu, padahal emang dia sendiri. Tadi udah dilap padahal belum. Itu jadi malah mendorong anak untuk berbohong. Di sini murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya ya seperti itu. Jadi guru belum bisa menumbuhkan kesadaran diri sama murid. Paling murid itu kalau misalkan memang merasa bersalah, ya maafkan saya bersalah Bu atau bagaimana ya. Nah, di sini nanti dampak pada muridnya kan merasa rendah diri ya, karena merasa dipermalukan atau apa. Jadi anak itu merasa minder. Iya, aku tadi sama ibu guru kayak gitu, aku jadi malu ya. Akan seperti itu. Sekarang posisi kontrol yang positif ya. Tadi yang dua itu negatif, sekarang posisi kontrol yang positif yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, walaupun ini dalam posisi kontrol positif, tapi ini masih posisi teman dan pemantau itu masih ada
kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya, jadi dalam posisi kontrol teman dan pemantau. Misalkan dalam teman nih, guru supaya peserta didiknya itu melakukan apa yang diperintahkan atau apa, guru itu melakukan bujukan, ya, atau melakukan alasan-alasan. Misalkan anak tidak mau membereskan tempat alat main, ayolah bereskan, nanti ada ibu kepala nanti kesini, nanti ibu kepala nanti marahin ibu guru karena dikiranya ibu guru tidak membimbing anak-anak. Kasihan nggak sama ibu guru? Nah, itu namanya sebagai teman, ya. Jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, terus ini murid merasa ketergantungan. Kalau misalnya sama ibu gurunya tidak diperintah, murid tidak akan melakukan tindakan. Habis main, udahlah, kayak ibu guru juga nggak nyuruh. Nah, seperti itu. Jadi berantakan. Atau nanti aja kalau ibu guru sudah nyuruh baru diberesin. Nah, itu belum ada rasa tanggung jawab. Nah, terus di sini murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, ya seperti tadi itu. Jadi kalau tidak disuruh sama guru mah ya udah nggak ada tindakan sama sekali. Nah, terus ketika anak mendapat teguran dari ini walaupun dengan bercanda atau apa, ya jadi murid itu malah nih, saya pikir ibu atau ibu guru itu teman saya, dikira ibu guru tidak akan menegur saya, padahal guru yang menegur itu karena untuk kebaikannya, ya. Dan sekarang dapatnya bagi murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalkan lemah tidak mandiri atau ada ketergantungan, ya tidak mandiri itu. Jadi kalau tidak disuruh mah udah tidak mau bertanggung jawab. Ketika sudah disuruh baru melakukan perbaikan, ya. Nah, jadi itu tergantung, ada ketergantungan sama guru. Sekarang sebagai pemantau. Nah, untuk pemantau misalkan anak itu tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau menyelesaikan tugas. Nah, jadi sebagai pemantau ke anak itu, ya udah karena kamu belum selesai, sebelum istirahat kamu selesaikan dulu. Nah, itu sebenarnya itu tidak boleh, ya. Nah, tapi kalau emang sudah kemauan anak, kita ya biarkan saja, ya. Terus misalkan anak itu membuang sampah sembarangan. Nah, karena kamu membuang sampah sembarangan, ya udah kamu bersihkan, ya, itunya atau dicari. Jadi ada perintah, ya, masih ada perintah. Walaupun anak melakukan tapi atas perintah juga itu di kantor. Jadi ada konsekuensi. Mengotori berarti harus membersihkan. Kalau misalkan belum menyelesaikan tugas, selesaikan dulu baru boleh melakukan hal yang lain. Nah, di sini dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Jadi misalkan ya udah kamu itu boleh istirahat kalau sudah selesai, itu berarti istirahat itu merupakan hadiah dari guru berupa konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas di awal kegiatan, misalkan seperti itu. Sekarang, nah ini posisi kontrol yang itu pada identitas yang mengantarkan murid pada identitas berhasil atau sukses, yaitu manajer. Nah, ini adalah motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, di sini sebagai manajer, guru itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan tadi itu yang kasus anak menyakiti teman itu, ya, kita ajukan pertanyaan, kenapa kamu memukul teman kamu? Terus misalkan kalau misalkan anak misalkan karena tidak beriman, oh iya ibu guru juga sama akan melakukan itu. Kalau misalkan tidaknya mungkin ibu guru mukul, untung temannya tidak parah atau bagaimana. Sekarang misalkan apa sekarang yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, misalkan ya minta maaf, gitu ya. Terus apa yang akan dilakukan nanti untuk kedepannya?
mungkin anak saya tidak akan mengulangi lagi memukul teman seperti itu. Jadi guru itu tidak langsung menyalahkan, tapi kita cari apa motivasinya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya atau apa motivasinya itu apa ya. Nah dari sini jadi dengan mengatakan oh ya ibu guru juga mungkin akan seperti itu kalau ini. Jadi mereka oh ya ibu guru juga seperti itu, berarti saya yang tadinya merasa takut atau apa, oh ya berarti semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan dengan kesalahan tersebut kita bisa memperbaikinya dengan berbuat yang lebih baik lagi. Nah seperti itu. Jadi di sini kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, yaitu udah muncul kesadaran dirinya bahwa berbuat baik itu bukan lain ya, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Yaudah, maaf ini gangguan teknis ya. Nah, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi nanti di sini dalam posisi manajer itu akan dihitung dalam segitiga restitusi ya. Selanjutnya dari posisi manajer ini ya. Jadi murid itu jadi timbul dalam dirinya itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi yang tadinya melakukan kesalahan, jadi dia menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya. Karena respon dari guru atas bimbingan dari guru timbullah motivasi intrinsiknya, kesadaran dirinya. Nah di sini dampaknya murid itu dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer ya. Ini menghadapi diri sendiri. Jadi udah timbul motivasi intrinsiknya ya, udah timbul kontrol dirinya. Ada ya. Nah di sini tindakan dari 5 posisi kontrol tadi ya. Nih, untuk identitas gagal itu hukuman. Sebentar dulu ya, ini ada. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, nah kan ada tindakan ya, ada pelanggaran pasti ada tindakan. Di sini dalam tindakan terhadap pelanggaran ada tindakan terhadap pelanggaran yang pada posisi kontrol itu identitas gagal dan identitas sukses. Nah, itu dalam identitas gagal itu yang intinya hukuman ya, terdapat hukuman kalau dalam identitas gagal. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam diri anaknya. Nah, murid akan merasa tersakiti. Murid akan membenci peraturan. Nah terus peraturan yang dibuat oleh guru. Nah tiba-tiba peristiwanya tiba-tiba dan tidak diharapkan. Ya itu dalam hukuman. Contohnya sesuatu yang menyakitkan. Karena hardikan bentakan dari guru pasti itu akan menyakiti perasaan murid. Ya. Nah itu kan murid tersakiti. Nah murid akan membenci guru, pasti itu akan menimbulkan dendam yang lama. Biasanya kalau dalam hukuman ya, murid akan membenci peraturan. Nah terus peristiwanya itu tiba-tiba dan tidak diharapkan. Kalau misalkan anak terlambat sekolah, mungkin di kita mah TK tidak itu ya, anak ini misalkan dalam perkelahian misalkan anak di sini kita suka refleks ya itunya, kita kasih hukuman misalkan ya udah kamu bapak hukum duduk di pojok. Nah itu kan tidak direncanakan ya, tiba-tiba, dan itu duduk di pojokan sendiri itu tidak diharapkan sama murid. Nah itu
peristiwanya itu tiba-tiba dan tidak diharapkan. Sedangkan dalam identitas sukses ya itu udah itu disiplin, udah tumbuh disiplin. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, murid tidak nyaman, nah karena konsekuensi tadi yang murid merasa tidak nyaman, murid akan menghormati peraturan walaupun dengan terpaksa. Ya, murid akan melakukan menghormati peraturan. Dan peraturan itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, sudah diketahui dan masuk akal karena udah ada misalkan ada kesepakatan ya untuk konsekuensinya. Nah, kalau dalam restitusi itu ya berupa pilihan. Nah, murid mendapatkan penguatan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dibuat oleh murid berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi di sini berupa pilihan apa yang akan kamu lakukan. Terus bagaimana kalau ini terjadi sama kita ya. Terus untuk mendapatkan penguatan, semua orang pasti akan melakukan pernah melakukan kesalahan. Jadi murid tahu ternyata bukan saya aja yang melakukan kesalahan. Ternyata orang lain juga termasuk guru pernah melakukan kesalahan. Ya. Terus murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Oh, ternyata dengan berbuat kesalahan kita bisa memperbaikinya lagi dengan melakukan tindakan yang bisa diterima sama orang lain. Nah, itu dibuat oleh murid. Maksudnya itu tidak ada tidak ada contoh, ya, tidak ada contoh dari guru, tapi itu atas kesadaran sendiri, inisiatif murid sendiri. Nah, itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi, ya. Itu guru sama murid ada diskusi, ya. Ada kegiatan diskusi untuk menemukan solusi tanpa ada paksaan, tanpa ada contoh, tanpa ada maksudnya pengaruh, tidak memberikan pengaruh terhadap murid. Nah, selanjutnya yaitu dan untuk mencapai budaya positif tersebut, nah kan kita akan melakukan kelas kita itu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya lebih abstrak itu murid mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau peraturan kalau itu dibuat oleh guru, murid mungkin tidak akan mengingatnya, ya, karena itu udah dibuat sama guru. Nah, terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini pernyataan universal itu misalkan supaya menciptakan suatu kelas yang aman dan nyaman, apa yang harus diperbuat? Misalkan untuk menciptakan yang nyaman, anak tidak beribut, tidak berkelahi. Nah, tidaknya itu diganti dengan tidak berkelahi, berarti kita harus menyayangi teman. Terus misalkan tidak mengganggu orang lain, berarti kita menghargai teman, ya. Ini membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori kelas, berarti tanggung jawab ketika walaupun sengaja tidak sengaja kita membuat kotor, kita bersihkan sendiri tanpa disuruh atau tanpa contoh dari guru. Nah, ini dibuat dalam bentuk pernyataan kalimat positif. Itu tadi yang bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kalimatnya diganti dengan membuang sampah sembarangan. Sekarang coba paham tidak misalkan nih contohnya kembalikan lagi mainan ke tempatnya. Coba ada. Ya, di sini dibuat dalam bentuk pernyataan atau kalimat positif. Nah, di sini contohnya tadi tidak membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang tidak makan dan minum di saat belajar. Makan minum di jam istirahat. Di luar jam belajar. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak terlalu banyak keyakinan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya, jangan paling banyak itu mungkin ya 7 kalimat
pernyataan universal dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jelas karena kita yang membuat kesepakatan ya. Semua warga ikut berkontribusi ya, sama karena guru dan murid yang membuat. Jadi semua bisa berkontribusi, maksudnya dia bisa merealisasikannya. Kita ada kolaborasi. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan kalau ada anak yang lupa atau misalkan tanggung jawab ketika mengetor kelas langsung membersihkan. Tapi kalau misalkan ada anak yang ini, kita mengingatkan, nah kalau tadi sudah membuat kotor kelas, apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, iya lupa, maaf gitu. Terus apa yang sekarang akan kamu lakukan? Oh iya Bu, saya akan membersihkannya. Ya terima kasih. Jadi tidak langsung lupa ya, enggak gitu. Apa enggak seperti itu? Lupa ya, apa keyakinan kelas kita? Tapi kita kalau kita mau tanya apa sudah memenuhi keyakinan atau belum, kita tanya secara baik-baik ya, tidak langsung mengangkat atau menyalahkan. Nah, dari sini untuk ininya, nah prosedurnya dalam teknologi itu ya telah mendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas tadi. Terus mencatat semua masukan murid. Jadi apa yang diitukan sama murid kita catat ya. Tunjukkan pada murid nih apa yang diusulkan sama murid itu sama guru dicatat. Terus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi itu yang ada kata tidak, jadi tidak membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus meninjau kembali kalimat yang disepakati. Nah, ditinjau dulu nih, setuju nggak ini kita membuat ini? Ya, jadi kita minta itu dulu ke anak kita disepakati itu. Tinjau ulang keyakinan kelas, tadi apa berhasil atau tidak. Terus menempel keyakinan kelas pada tempat yang mudah dilihat. Jadi apa kesepakatan kita tadi yang sudah dibuat, yang sudah dituliskan, tempelkan di dinding yang bisa dilihat sama semua orang dan semua ini. Jadi mau orang tua atau murid sendiri bisa melihatnya. Ya. Nah sekarang ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung. Jadi restitusi itu prosesnya. Kalau segitiga restitusi itu langkah, ya langkah. Nih di sini ada bagannya. Nah, di sini ada 3 sisi restitusi ya, ada 3 sisi. Yang ini sisi yang pertama ini yang bawah. Ini adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini ya guru bisa mengatakan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi mengubah itu apa? Ada identitas gagal menjadi identitas sukses ya. Jadi tidak merasakan anak itu merasa rendah diri atau bagaimana, merasa bersalah tapi kita berikan bahwa semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ya, jadi kita itu berusaha memaklumi tindakan yang dilakukan sama anak karena ada motivasi atau kebutuhan dasar yang belum dipenuhinya ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah dari sini kita cari motivasinya apa ya. Kenapa anak itu melakukan tindakan tersebut? Jadi kita cari motivasi atau kebutuhan dasarnya apa. Nah misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah dalam tadi yang berupa tampilan langsung mukul. Kenapa kamu mukul? Ya karena tidak diberi tidak dipinjamkan mainan ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah tidak dengan mukul tapi dengan minta dengan baik-baik. Harusnya begitu. Oh iya maaf ya saya harusnya saya itu minta baik-baik sama teman saya, boleh dong pinjam dulu atau bagaimana, harusnya begitu ya. Nah, jadi tidak langsung mukul. Nah, ini dalam validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu keyakinan menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Nah, kita ingatkan lagi terhadap keyakinan keras yang sudah dibuat. Apakah tindakan kamu sudah memenuhi
keyakinan kelas atau belum? Oh ya belum tahu. Apa keyakinan kelas kita dalam ini? Oh ya saling menyayangi atau menghargai teman seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah dengan kesalahan tadi atau tindakan yang kurang tepat tadi, si anak bisa bilang oh iya saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Nanti saya akan tidak akan memukul lagi Pak. Seperti apa Bu? Ya kita kan TK ya. Ya Bu. Nah seperti itu. Jadi dari tahap-tahapan ini kita merubah posisi identitas gagal murid menjadi identitas sukses. Jadi tidak dari kesalahan, dari tindakan, dari apa itu, nah, bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak supaya bertindak sesuai sosial budaya yang bisa diterima oleh masyarakat atau lingkungannya tempat dia tinggal. Nah, seperti itu ya mungkin pemaparan dari saya itu. Sebelumnya apa ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan atau bagaimana? Silakan sebelum saya tutup. Oh boleh Bu Min. Mau pakai ini? Udah. Terima kasih Bu Is atas waktunya. Ya sama-sama Bu Min. Silakan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Is, ternyata selama ini saya memposisikan diri saya sebagai teman itu masih kurang baik ya. Ternyata ada yang masih lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Is atas pemaparannya, jadi saya lebih tahu lagi. Ya sama-sama Bu Min ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa ada pencerahan buat kita semua dalam menciptakan budaya positif di sekolah ya, dengan kita melakukan bimbingan atau tuntunan terhadap murid dengan tahapan-tahapan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan visi sekolah kita ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh cukup ya. Terima kasih semuanya. Maaf atas kekurangan segala kekurangan saya. Apabila ada yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas ya? Nah, karena ibu guru tidak mau anak-anak merasa dipaksa sama ibu guru, merasa diperintah sama ibu guru ya. Dari keyakinan atau kesepakatan kelas nanti ya. Nah, sebelumnya ibu guru mau nanya nih, anak-anak itu mengharapkan kelas kita itu yang bagaimana ya? Yang bagaimana ya? Nah, kelas yang aman. Selain aman apa lagi? Ya, Ibu. Ya. Apa? Kelas nyaman. Kelas nyaman. Ya, pintar. Ada lagi yang diinginkan dari kelas kita? Teman. Oh, ya, menyayangi teman. Nah, boleh. Nah, anak-anak tadi menginginkan kelas yang aman dan nyaman. Supaya terwujud kelas aman dan nyaman, ya. Apa yang mestinya bisa kita lakukan ya? Misalkan satu, supaya kelas kita terasa nyaman. Apa yang bisa dilakukan? Nyaman itu kelasnya bersih, terus tidak bau. Nah, apalagi yang nyaman? Nyaman itu jadi kita belajar itu enak, senang, menyenangkan, ya. Oh, ngapel. Oh, anak-anak mau ngapel anak-anak. Nah, mau nyapu. Apalagi yang bisa dilakukan? Hah? Dia, apalagi? Oh iya, bersih-bersih ya tadi dengan ngapel, dengan ini. Selama ini anak-anak sama ibu guru disuruh ngapel tidak? Tidak. Disuruh nyapu tidak? Tidak. Yang sudah dilakukan sama anak-anak apa? Hah? Ya. Ketika ada sampah bagaimana? Dibuang ke
Nah, kita mau